Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin wa ja'alni lisanan sidqin fil akhirin wa ja'alni min warathati jannati na'im. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin dan jamaah sholat maghrib yang selalu dirahmati oleh Allah, bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk melangsungkan ibadah, yaitu ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kenikmatan itu ada dua, Bu, Bapak. Kenikmatan itu ada dua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu ada dua pemanfaatannya. Yang pertama dimanfaatkan yang halal, tujuannya adalah untuk taat kepada Allah. Yang kedua, di caranya itu adalah tidak halal, yang tujuannya adalah bukan taat kepada Allah. Maka ada dua pemahaman, namanya nikmatun sama dengan nakmatun. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu? Sama-sama kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi pemanfaatnya berbeda. Kalau nikmatun itu pakai kasroh, ya Pak ya, pakai kasroh, itu adalah nikmat atau anugerah atau karunia yang Allah berikan kepada hambanya, itu digunakan dengan yang halal untuk tujuannya taat kepada Allah. Sedangkan kalau nakmatun, anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya tapi disalahgunakan nikmat itu, yaitu untuk maksiat. Nikmat itu kan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat yang paling tinggi apa, Pak? Apa? Nikmat yang paling tinggi itu ada iman dan Islam. Pertanyaannya, nikmat yang paling rendah apa? Kalau ada nikmat yang paling tinggi adalah iman dan Islam. Sekarang kalau nikmat yang paling rendah apa? Hah? Belum pernah, Pak? Belum pernah dijelaskan. Nikmat yang paling rendah itu adalah memiliki harta benda. Itu nikmat yang paling rendah. Nah, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Maka bersyukurlah orang itu kalau merasakan kenikmatan, itu merasakan dalam hatinya itu walaupun sedikit, itu berkah. Tapi kalau banyak
tapi gak menikmati, ya percuma. Kan gitu, Pak. Makanya kalau ada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, wa in, dan jika, ta'uddu, kalian itu, kamu itu menghitung nikmatallahi, pakai kasroh, nikmat Allah, la tuksuha, kamu tidak akan bisa menghitung, ya, tidak bisa. Nah, itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua yang disalahgunakan itu di surat Al-Muzammil ayat 11. Al-Muzammil ayat 11. Al-Muzammil itu ayat 11. Di situ ada ditulis na'matin, ulin na'mati, ya gitu. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Nah, kalau dilihat di surat Muzammil ayat 11 itu perbedaan antara nikmatun pakai kasroh, nikmatun pakai fathah. Ada perbedaannya pasti. Kalau nikmatun itu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, tapi disalah gunakan. Makanya di situ wadharni itu artinya di situ itu biarkanlah, aku akan tangani sendiri. Nah, ini kata Allah ini. Gampangannya beliau Jawa ini bahasa saya sendiri, Pak. Jarno tak tanganane. Kan gitu, Pak. Nah, artinya di situ kan wadharni, dan biarkanlah, aku yang akan tangani. Karena apa? Wal mukadzibina, orang yang selalu mendustakan. Ya, mendustakan itu kan mendustakan nikmat Allah sih, Pak. Duwe apa itu kesehatan tak digunakan dengan yang baik, punya kesempatan tidak digunakan dengan yang baik, punya harta tidak digunakan dengan yang baik. Maka kata Allah wal mukadzibina, biarkanlah, wadharni, biarkanlah aku yang menangani. Siapa itu? Wal mukadzibina, orang yang mendustakan. Ya, mendustakan itu umum, Pak. Ulin na'mati. Nah, di situ kan ulin na'mati. Kalau ada Al-Qur'an dilihat Muzammil ayat 11, dan di HP kalau punya ada Al-Qur'annya itu di situ tulisannya na'mat. Ulin na'mah. Uli itu adalah memiliki kenikmatan hidup. Oh, berarti Allah itu akan memberikan kesempatan orang yang selalu mendustakan nikmat Allah itu diberi kenikmatan, tetap diberi kenikmatan. Ulin na'mati, loh beda kan? Ulin na'mati wa malhilhum, dan akan ditangguhkan, diberi kesempatan. Wa mahilhum qalilan, apa itu? Sedikit. Diberi kesempatan nikmat itu sedikit, cuma di dunia saja, Pak, tidak di akhirat. Makanya dunia orang-orang kafir itu, dunia itu orang-orang kafir itu seperti surga. Apalagi kalau orang kafir, ya orang kafir itu matinya kafir. Ya, sedang orang kafir matinya kafir. Orang beriman matinya kafir kan bisa jadi. Nah. Ini orang kafir matinya kafir, tapi bisa jadi orang kafir, Bapak Ibu, tapi matinya Islam, kan bisa jadi tuh. Orang yang Islam matinya kafir bisa jadi. Loh, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, Pak. Sudah. Surat Ali Imran ayat ini, Pak. Surat Ali Imran
ayat berapa ya? 61. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Nah itu ya, yaitu surat Ali Imran ini ayat surat berapa ya? Wa innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu, dan dia itu mati kufarun, dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan kafir. Wa innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika, ya, saya ingat ya di surat Al-Muzammil itu tadi tentang nak mati ta. Tapi kalau orang yang matinya dalam keadaan kafir itu wa matu wa hum kufarun, itu saya lupa ini ayatnya di dalam surat Ali Imran, ayatnya itu saya lupa. 91 Pak ya? Nah, 91. Coba saya lihat 91 Ali Imran ayat 91. Nah, saya ini ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 91 Pak ya? Nah, dia itu mati dalam keadaan kafir. Nah ini, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falayyukbala itu maka tidak akan diterima, ya, min ahadihim, dari salah satu mereka, mil ul ardi, sepenuh bumi. Apanya Pak? Zahaban, emas. Berarti walaupun dia itu orang kafir itu nanti di akhirat dapat siksa gitu ya, itu tidak bisa ditebus dengan emas. Emas itu segunung apa? Sepenuh bumi gitu. Mil'ul ardi zahaban. Berarti mil'ul ardi itu sepenuh bumi, zahaban apanya? Emasnya. Walawif tadabi, dan tidak bisa ditebus, ya Pak, tidak bisa ditebus. Makanya kan iman itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, makanya yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat itu adalah, dunia dan akhirat itu adalah iman. Berarti benar Pak ya, harta benda yang kita miliki itu nikmat yang paling apa? Rendah. Nah kalau seperti ini kan enak, kita lebih termotivasi bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah nikmat yang paling rendah. Maka nikmat yang paling tinggi adalah iman. Maka di sini ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, azabun, adapun azab, alimun, yang pedih, wama lahum, dan tidaklah lahum, bagi mereka, min nasirin, pertolongan. Itu coba, min nasirin itu wis gak iso. Walaupun di dunia itu memiliki harta begitu banyak, ternyata nanti di akhirat hartanya tidak bisa menebus masuk surga, menebus siksaan itu nggak bisa. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini Pak. Amin ya rabbal alamin. Makanya nikmat ada berapa Pak? Ada dua. Nikmat yang digunakan dengan ketaatan kepada Allah, nikmat yang digunakan disalahgunakan. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan pembahasan tentang toharoh sebelum sholat. Kemarin sudah saya jelaskan tentang toharoh.
yaitu sebelum kita melaksanakan sholat minimal kita itu mengetahui tentang cara bersuci, gitu Pak. Ya, cara bersuci. Kemarin sudah saya sampaikan, toharo itu berasal dari kata toharo yathuru toharotan, berarti tempat suci. Di ayatnya sudah, kemudian kemarin sudah saya jelaskan, kemudian sekarang alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci itu, alat untuk bersuci diantaranya adalah air, kemudian yang kedua apa? Debu, yang ketiga itu batu atau benda padat. Nah itu. Yang pertama, air. Air itu sebagai alat untuk bersuci, yang paling besar peranannya untuk kegiatan bersuci. Maka kalau tidak ada air Pak, kita bingung gitu. Kadang lampunya mati, ya, rumah itu tergantung dari sanyu. Jadi kan lampunya mati, saged napa Pak? Adus ya gak iso, banyune gak sumur masalahnya. Kalau dulu kan sumur, ada sumurnya, limbo. Saiki rata-rata tandon Pak ya. Oh iya tandon. Tandon entek. Coba tandon entek wis ya digawe mandi, masak, cuci-cuci entek Pak. Saya di MBS itu MBS Jombang itu Pak, tandone gawede Pak, ternyata nggak ngatasi, akhirnya gawe meneh, ngebor meneh Pak. Ya karena apa? Sebegitu banyak anaknya, anak-anak itu nggak ngatasi. Nah air itu dapat digunakan untuk bersuci. Nah air itu ada air mutlak, ya, air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan Pak. Ya, air mutlak itu suci dan mensucikan. Contohnya apa? Air mata air. Air mata air ya. Kemudian air sungai. Kemudian air zam-zam. Kemudian yang berikutnya air hujan. Apalagi kemarin saya jelaskan air hujan itu bisa membuat apa? Dipakai ruqyah. Ya Pak. Ya, makanya kalau orang apa itu ada masalah gitu, kemudian pas hujan, nah itu bisa itu dibuat ruqyah. Gitu. Ya, jelas itu di Al-Quran itu kan ada, jelas itu. Makanya air mutlak itu adalah air yang suci, tidak tercampur dengan apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Seluruh ulama sepakat ini, seluruh ulama sepakat bahwa air mutlak itu bisa digunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Apa saja yang disebut air mutlak? Yang pertama air hujan, air salju, air es, dan air embun berdasarkan firman Allah apa? Surat Al-Anfal ayat 11. Wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Nah itu. Dan diturunkannya kepadamu yaitu minas sama'i dari langit, ma'an air, berarti turun hujan, ya, air hujan. Untuk apa? Liyutahhirakum bih. Untuk mensucikanmu. Nah. Firman Allah yang lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan ayat 48. Berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca takbir di dalam salat diam sejenak untuk membaca Al-Fatihah. Ini karena Rasulullah SAW idza kabbara fis shalah
sakata hayatul qabla ayaqra'a. Nabi itu takbir dalam sholat diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Meneng sih Pak. Sebelum membaca apa? Al-Fatihah. Maka saya tanyakan, demi kedua orang tuaku, wahai Rasulullah, apakah kiranya yang Anda baca ketika berdiam diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Nah itu yang ditanyakan sahabat. Maka Rasulullah menjawab, ternyata doa apa? Iftitah. Nah, apa doa iftitah di situ? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah daku ya dari dosa-dosaku sebenarnya Engkau jauhkan timur dan barat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah daku sebagaimana Engkau bersihkan kain yang putih dan kotoran. Nah, yang terakhir, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Berarti ya Allah, sucikanlah daku dan kesalahan-kesalahanku dengan salju. Nah, salju itu bisa untuk mensucikan. Kemudian wasalji bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barodi dan embun. Berarti embun itu bisa Pak. Berarti misalkan kalau kita ini di hutan, ya Pak, misalkan nggak ada air, di situ ada embun di daun-daun itu. Cuma hati-hati Pak, ono ulere. Ya Pak. Ya, tetap. Berarti air apa itu yang pertama? Air hujan. Air laut. Air laut bisa Pak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki itu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit loh. Ketika berlayar itu membawa air sedikit. Nah, kemudian jika kami pakai air itu untuk berwudu, akibatnya kami akan kehausan. Padahal air yang dibawa itu sedikit untuk minum. Nah, jika kami pakai air itu untuk berwudu, akibatnya kami ini haus. Maka bolehkah kami ini berwudu dengan air laut? Nah gitu. Berkata Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu. Nah ini al-hillu maitatuhu gitu. Berarti Nabi bersabda, huwa tahuru, laut itu airnya suci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal dimakan. Ya, enggak dibeleh Pak. bangkainya itu bisa dimakan, halal dimakan. Nah ini berdasarkan ini, hadis ini hasan sahih. Dan ketika aku tanyakan kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis ini, jawabannya adalah hadis ini sahih. Berarti air laut itu bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air telaga, sumur dan sejenisnya. Karena apa yang diriwayatkan oleh Ali ini ya, inna Rasulullah SAW da'a bisijlun min ma'in zamzamah, bahwa Rasulullah SAW itu meminta seember penuh dan air zam-zam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya buat berwudu. Nah kan gitu. Berarti air apa tuh? Sumber air, mata air itu. Hadis yang lain,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, Rasulullah pernah ditanya, bolehkah kita itu berwudu dari air budoah? Nah, namanya itu budoah. Air budoah itu apa, Pak? Kita nggak pernah dengar, Pak, ya. Air budoah yaitu air sumur yang padanya terdapat kain darah haid. Nah, ini kotoran dan daging anjing. Ini namanya air budoah. Faqala al-ma'u at-tahuru la yujassisu syai'un. Maka bersabdalah Nabi Muhammad SAW, air itu suci lagi mensucikan, tak satu pun yang air menajisinya. Air budoah itu. Tapi kalau dilihat gitu ya jijik, Pak, ya. Ternyata Rasulullah itu mengatakan tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tapi kalau kita nggak yakin ya nggak usah lah, Pak, ya. Tapi ini Rasulullah, air itu suci lagi mensucikan, tak satu pun yang air menajiskan. Ini Ahmad dalam musnadnya ini, An-Nasai Darutqutni. Hadis tersebut hadisnya biru budoah, berarti air telaga bidoah namanya. Ini air yang berubah disebabkan lama tergenang. Kan ada air itu nggak mengalir, Pak. Nah, ini atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut ghalibnya tak terpisah dari air seperti apa itu, daun-daun, kayu-kayu gitu, Pak, ya. Kan itu ada air yang kena daun-daun, kayu-kayu, ya, itu. Maka menurut kesepakatan ulama, air itu tetap termasuk air mutlak, ya, air mutlak. Alasan mengenai air semacam ini adalah bahwa setiap air yang dapat disebut air secara mutlak tanpa kaitannya boleh dipakai untuk bersuci. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Berarti bisa saja air yang menggenang sedikit gitu, kan ada kecampuran apa itu, Pak, daun apa lagi, Pak, kayu-kayu gitu kan campur itu. Nah, berarti tayamum, istilahnya tayamum. Nah, itu air, Pak, macam-macam air yang mutlak, hukumnya sama dengan air mutlak, adalah sah untuk bersuci. Adapun air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, antara lain apa? Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, kecuali dalam jumlah yang besar, minimal 2 kullataini, ya, dan tidak berubah sifat kemutlakannya. Berarti warnanya nggak berubah, nggak berbau, rasa warnanya gitu, ya. Itu yang nggak boleh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci dan tidak mensucikan apa, Ibu? Seperti air kelapa, ya, air kelapa, Pak, suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa itu, jenengan mau bersuci dengan air kelapa? Legi, Pak, ya, pliket ya, Pak, ya. Iya. Kemudian air gula, kemudian air kopi, teh, ya, teh dipakai untuk bersuci. Air susu, ya boleh, legi kok dipakai untuk bersuci, ya, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Namun air yang bercampur dengan sedikit benda suci, seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur, barus, atau wewangian, selama tetap terjaga kemutlakannya,
maka hukumnya tetap suci dan dapat mensucikan. Nah, itu kalau air yang bercampur dengan sedikit sabun tidak apa-apa, sedikit sabun, tidak wakai sabunnya Pak ya. Kapur barus kalau kita itu memandikan apa, jenazah ya Pak. Oh, tapi biasanya pakai daun bidara ya Pak ya, iya Pak. Ada itu apa, daun apa itu, minyak bidara itu sedikit segini Pak, 50.000 dibuat untuk apa, untuk meruya, untuk anut campuri diminum bisa ya, segini aja satu botol kecil gitu aja harganya 50.000. Saya punya di rumah itu. Kalau apa itu madu saya campur dengan apa, air putih yang hangat, kemudian saya campuri minyak bidara itu ya, minyak bidara itu, dan itu bagus. Tapi kalau kita minum langsung nggak enak Pak, koyok minyak ya Pak. Kayak minyak zaitun itu Pak ya, minyak bidara. Apalagi itu Abu Sauda itu jinten ireng. Nah, jinten ireng itu kan bagus untuk diminum untuk pengobatan itu. Itu kalau jinten ireng itu, saya pernah menanam jinten ireng kecil-kecil itu hitam. Itu kalau nanti di apa itu dilembutkan apa jenis, digiling ya, digiling itu alatnya giling itu bisa rusak itu, nggak apa itu masalahnya apa, kalau lembut. Saya kemarin beli jinten ireng yang sudah lembut itu saya pakai untuk campuran itu Pak ya, madu dengan itu buat untuk apa, kesehatan. Makanya kan dinti jenengan supaya imunnya kuat gitu. Nah, saya beli di Mojokerto. Tapi tidak semua, itu biasanya kalau STMJ pakai itu Pak, jinten ireng yang lembut itu, yang sudah dikayak itu. Lah itu kalau nanti digiling itu, misalkan jinten ireng itu mengeluarkan minyak. Nah, minyak itu, minyak jinten ireng itu dibuat untuk gurah bisa ya. Anak-anak batuk-batuk dahak gitu dicampuri madu, diminumi dengan minyak jinten ireng, langsung keluar Pak. Nah, apa dahak-dahaknya itu keluar gurah itu. Nah, ini pengalaman Pak. Mudah-mudahan pengobatannya itu pengobatan apa, Islami gitu ya. Memang intinya madu ya, kurma gitu Pak ya. Nah, saya lanjutkan yang tadi itu, seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun kapur barus itu boleh, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Sementara jika campurannya itu banyak hingga tidak dapat disebut sebagai air mutlak, bahkan sudah disebut dengan air sabun. Apa misalnya? Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian debu itu untuk buat untuk apa? Digunakan untuk bersuci atau bertayamum adalah debu yang suci dan kering. Debu jangan basah, kering. Debu ini bisa terletak di tanah, bisa di pasir, bisa di tembok, bisa di dinding. Nah itu, nanti kalau nggak ada air Pak, di rumah mungkin kademen gitu. Ini kan adem-adem ya Pak ya. Engko nek nyekel banyu tambah adem gitu. Nah, maka tayamum boleh. Jenengan kalau malah kena air katuen Pak, ya tambah sakit gitu. Lebih baik tayamum, bisa di dinding, benda-benda padat itu ya, tembok, pasir, tanah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, alat untuk bersuci, batu atau benda padat
Selain tai dan tulang loh Pak ya. Tai itu Pak. Ya kotoran. Ya, nggak boleh. Debu, batu, benda padat lainnya seperti daun, kertas tisu. Biasanya kalau di di hotel-hotel Pak ya, nggak ada air tapi apa? Tisu. Kini biasanya nong desa ono banyu nong kono gak ono banyu, tole banyune gak ono. Sampai wudu itu Pak, terlalu wudu ini apa ini? Gak disediakan apa itu keran gitu. Bingung Pak. Ya apa niki Ustaz? Wudune niki. Ya ini ten mriku kan gitu. Wah susah ya. Apalagi kalau tisu tok yang disediakan. Digunakan khususnya untuk ketika tidak ada air. Tetapi jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih didahulukan menggunakan air. Nah, itu. Nah ini kemudian ada air mustamal Pak. Apa itu air mustamal? Air yang sudah dipakai, digunakan. Nah ini ada perbedaan pendapat ini, khilafiyah ini di kalangan ulama, seperti terjadi saat menentukan apakah air mustamal itu suci. Nah itu, dan mensucikan, ataukah suci tapi tidak mensucikan. Nah itu namanya al-mutahhir. Dan perbedaan ini terjadi karena kan sudut pandang yang berbeda mengenai dalil yang ada, supaya Bapak Ibu mengetahui. Jadi tidak perlu diperdebatkan lah ya, diperuncing namanya ya perbedaan itu. Masalah perbedaan yang ada, yang penting sekarang adalah bagaimana mensikapi perbedaan yang ada dengan sikap yang arif ya, seperti para imam madhab ya mutabar terdahulu mensikapi perbedaan pendapat di antara mereka. Nah perbedaan pendapat khilafiyah ada yang mengenai air mustamal ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan air mustamal itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air susu tadi, air teh nggak boleh. Suci tapi tidak mensucikan. Nah itu, ini ini pendapat yang pertama. Dalil yang digunakan oleh ulama yang berpegang pada pendapat ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu sila al mar'atu bi fadli rajuli ayur rajulu bi fadlil mar'ah wal yaqtarifan jami'an. Dari seorang sahabat Nabi ya, dia berkata Rasulullah SAW itu melarang wanita istri mandi dengan air bekas mandi laki. Ini dalil yang pertama. Berarti bekasnya suami ya Pak ya, atau laki-laki suami mandi dengan air bekas mandi wanita, dan hendaknya mereka berdua menciduk air bersama-sama ya. Nah ini dalil di atas ini jelas menggambarkan bahwa air bekas digunakan dilarang untuk digunakan apa? Bersuci. Nah ini. Kemudian janganlah seorang dari kalian mandi air diam tidak mengalir sedang ia dalam keadaan junub. Ini hadis riwayat Muslim. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang diam tidak mengalir sedangkan ia dalam keadaan junub. Nah ketika seorang itu menanyakan, wahai Abu Hurairah, lantas bagaimana ia harus berbuat? Beliau menjawab, dengan menciduk aja. Sudah apa? Dengan menciduk. Hadis di atas ini diambil pengertian bahwa mandi mencebur dalam air dapat menghilangkan sifat mensucikannya air itu sendiri. Berarti anu ya diciduk, jangan di cekurna.
Itu yang pendapat yang pertama. Air mustamal itu tidak suci tapi tidak mensucikan. Pendapat yang kedua itu mengatakan air mustamal itu suci dan mensucikan. Ini kan supaya kita tahu, Pak. Dalil yang digunakan oleh ulama berpegang pada pendapat ini adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu pernah mandi dengan air bekas mandinya Maimunah. Berarti Nabi itu pernah mandi itu bekas mandinya Maimunah, istri beliau. Ini hadis riwayat Muslim nomor 323. Kemudian dari Ibnu Abbas beliau berkata, sebagian istri Nabi pernah mandi di satu wadah besar, Pak. Ya. Lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengambil air dari sisa mandi istrinya, atau beliau berkeinginan untuk mandi. Maka salah satu istrinya berkata gini, wahai Rasulullah, aku tadi junub. Kan gitu, aku tadi junub dan itu sisa mandiku itu. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya air itu tidak terpengaruh oleh junub. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis yang lain, dulu di masa Rasulullah, laki-laki dan perempuan mereka semua pernah menggunakan bekas wudhu mereka satu sama yang lain. Ya tahu, Pak ya? Ya. Hadis tersebut menerangkan bahwa bolehnya menggunakan air mustakmal untuk bersuci. Bagaimana hubungannya dengan hadis larangan mandi di air yang tidak mengalir dan hadis larangan mandi air bekas mandi sebelumnya? Nah, untuk melakukan kompromi, Pak, maka ulama mendukung pendapat air mustamal bisa digunakan untuk bersuci, mengatakan bahwa larangan pada hadis yang berbicara tentang larangan mandi menggunakan air bekas mandi di atas adalah larangan tanzih, yaitu makruh. Berarti hukumnya apa, Pak? Makruh saja, tidak sampai hukum haram. Tadi kesimpulannya di antara pendapat itu, karena hadis di atas mengenai larangan kebolehannya untuk bersuci sama-sama sahih, maka harus dikompromikan. Bisa dipahami, Pak? Nah, berarti air mustamal itu hukumnya apa, Pak? Makruh. Nah, kesimpulannya hukumnya makruh dan sampai tidak haram. Berarti mandi dengan air bekas mandi sebaiknya tidak dilakukan jika masih bisa ditemukan air yang apa, Pak? Yang masih jauh lebih bersih. Oh, sing resik kok. Oh, lapo sing mustakmal. Kalau memang gak ada air yang bersih, itu tok gak apa-apa, Pak. Halo? Nah, mungkin ini Nabi itu melakukan seperti itu. Ini enggak ono sing ono iku kan gitu. Ya, gitu. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka air bekas boleh digunakan untuk bersuci dan bisa mensucikan. Menurut kedokteran kesehatan pun hal ini dilarang gitu ya. Ya loh. Nah, kalau kesehatan ya boleh, Pak ya. Iya. Mungkin itu saja. Nanti saya akan lanjutkan. Ada najis dan hadas. Mudah-mudahan sudah isya ya. Lebih, Pak ya? Oh, lebih. Mungkin itu saja. Mungkin mukadimah saya tadi terlalu panjang, dan mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang nanti kita bahas tentang najis dan hadas, dan itu insya Allah nanti kita masuk ke wudhu, gimana wudhunya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.